Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sri Rejeki dengan NIM 230601105. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pengelolaan pendidikan dengan fokus pada 3 aspek penting, yakni yaitu tentang pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, dan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Mari kita mulai. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu supaya kita dapat memahami tentang bagaimana landasan dan pengelolaan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan standar nasional. Yang kedua, bagaimana mengelola peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam dan kebutuhan belajar khusus. Dan yang ketiga yaitu strategi pengelolaan tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas dengan keterbatasan anggaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membagi menjadi 3 bagian utama, yakni tentang pengelolaan kurikulum pendidikan, pengelolaan peserta didik, dan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pertama, kita akan membahas pengelolaan kurikulum pendidikan. Adapun studi kasusnya yaitu ada sebuah sekolah swasta di Cimahi yang ingin mengintegrasikan nilai kearifan lokal seperti budaya Sunda ke dalam kurikulum Merdeka tanpa mengurangi standar akademik nasional. Landasan filosofinya adalah kurikulum harus mencerminkan nilai budaya sekaligus memenuhi kebutuhan nasional. Secara praktis, integrasi ini harus dilakukan dengan menggabungkan konten lokal ke dalam standar kompetensi nasional. Prinsip pengelolaan kurikulum ini diterapkan melalui kerjasama, efektivitas, efisiensi, dan relevansi terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat. Untuk membangun kurikulum ini, pertama-tama kita harus menyusun dulu silabus yang menggabungkan antara kurikulum Merdeka dengan materi lokal. Nah, selanjutnya, libatkan juga tokoh budaya dan guru dalam menyusun materi supaya otentik dan kontekstual. Evaluasi dilakukan dengan metode asesmen formatif dan sumatif yang dirancang agar tidak membebani siswa sehingga proses belajar tetap menyenangkan dan bermakna. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pengelolaan peserta didik. Nah, studi kasus untuk ini yaitu ada sebuah madrasah baru yang menghadapi peserta didik dengan latar sosial ekonomi yang sangat beragam, termasuk siswa dengan kebutuhan belajar khusus. Landasan psikologisnya yaitu memahami teori perkembangan dan kebutuhan belajar individu secara sosial. Pendekatan inklusif dan keadilan sosial harus menjadi dasar pengelolaan. Oleh karena itu, pengelolaan peserta didik harus bersifat holistik, meliputi bimbingan konseling dan adaptasi kurikulum agar sesuai kebutuhan setiap siswa. Sistem layanan peserta didik yang dirancang mencakup program bimbingan dan konseling yang responsif terhadap kebutuhan siswa. Adaptasi kurikulum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan khusus, misalnya dengan materi yang lebih fleksibel atau metode pembelajaran yang berbeda. Selain itu, melibatkan orang tua dan komunitas juga sangat penting untuk mendukung keberhasilan pendidikan. Pada bagian terakhir ada pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Studi kasusnya yaitu ada sebuah yayasan pendidikan bernama Cahaya Siliwangi yang ingin meningkatkan kualitas guru di 3 sekolah dengan anggaran yang terbatas. Landasan manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan menekankan pengembangan profesional berkelanjutan dan motivasi guru melalui insentif non-finansial. Selain itu, penting juga untuk menggunakan sumber daya secara efisien agar hasil yang dicapai lebih optimal. Strategi yang diterapkan antara lain yaitu program pelatihan micro-learning yang lebih fleksibel dan hemat biaya sehingga guru dapat belajar kapan saja tanpa mengganggu jadwal mengajar. Sistem penghargaan berbasis prestasi dan pengakuan juga dapat meningkatkan motivasi guru. Selain itu, pendampingan dan komunitas belajar antara guru dapat memperkuat kolaborasi dan pengembangan profesional.
Nah, sebagai kesimpulan, integrasi kurikulum lokal dan nasional dapat memperkaya proses pembelajaran. Pengelolaan peserta didik juga harus inklusif dan holistik, supaya semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang optimal. Yang terakhir yaitu pengembangan tenaga pendidik yang lebih efektif dapat dilakukan dengan strategis, kreatif, dan efisien, meskipun dengan keterbatasan anggaran. Demikian pemaparan dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kuliah, ingat IKIP Siliwangi. Jangan ragu untuk menjadi generasi pendidikan masa depan bersama IKIP Siliwangi. Terima kasih.